Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini, hari yang begitu cerah. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran, masih dalam stagnasi Ulumul Quran. Kita ambil tema sekarang mengenai bahwa banyak kajian-kajian kajian Islam yang tidak berhubungan dengan Al-Quran, tapi keluar dari Al-Quran, jadi melengseng begitu ya. Oke, nanti akan diuraikan oleh Ustaz Totong sebagai pengantar. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa nanti yang akan diuraikan oleh guru-guru kita. Oke, Ustaz Totong, silakan diberikan pengantarnya bahwa banyak kajian yang di luar Al-Quran cara meresponnya. Silakan Ustaz Totong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Habib Husein Alatas, Bapak Haji Muhammad Krisna, Guru Rasil, juga para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian yang sangat luar biasa, yaitu mengenai tentang stagnasi Ulumul Quran, di mana di berbagai macam perguruan tinggi khususnya Ulumul Quran banyak diabaikan, bahkan hanya satu semester pasti tidak cukup ya Bibi. Untuk mempelajari Ulumul Quran itu hanya satu semester, sangat-sangat tidak cukup ya. Tidak memadai. Kenapa? Karena permasalahan yang hadapi umat sangat kompleks sekali. Apalagi sekarang berkembang ya. Ada yang mengatakan Islam itu belum sempurna. Ada yang mengatakan Islam itu mengajarkan perbudakan ya. Padahal kita pahami ya dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW ya, menyampaikan risalah secara sempurna ya, dengan sempurnanya kitab suci Al-Quran, juga aplikasinya melalui Rasulullah langsung, itu menunjukkan sudah begitu sangat sempurna ya. Nah, cuma kenapa sekarang ini banyak problem, banyak permasalahan, berarti ini ada yang salah gitu ya Bib ya, yang perlu diluruskan ya, terutama dalam mempelajari kitab suci Al-Quran yang kadang-kadang mengambil dalilnya itu hanya separuh-separuh, hanya sepotong-sepotong, tidak utuh ya. Sehingga bisa menyebabkan kekeliruan. Juga banyak juga kadang-kadang dialihkan kepada riwayat. Nah, sementara kadang-kadang juga riwayatnya itu tidak kita mencoba lagi, telusuri apakah itu kebenarannya itu memang dari Rasulullah atau memang ternyata bukan yang disusupi misalkan ini. Ini kan beberapa problem ya. Padahal dari berbagai macam ayat Al-Quran yang bertebaran di berbagai macam surahnya itu begitu sangat rinci ya, untuk memberikan tuntunan, bimbingan kepada kita semua gitu. Nah ini apa sebenarnya yang jadi problem ya buat
umat Islam saat ini, ya bangsa ini, sehingga satu sisi ya untuk mencapai kebersamaan, persatuan juga susah, ya untuk mencapai kesejahteraan hidup juga tidak gampang ya. Padahal kalau kita melihat kehidupan di zaman Rasulullah ya, termasuk para sahabat yang Khulafaur Rasyidin ya, itu setiap permasalahan itu dapat diselesaikan dengan mudah dan tidak ada problem polemik ya. Tetapi sekarang ini persatuan umat juga tidak mudah kebersamaannya. Padahal jelas-jelas Allah itu menjelaskan ya melalui firman-Nya itu bahwa kita itu harus berpegang teguh kepada kitab Allah ya, kepada kitab suci Al-Qur'an ya, supaya tidak terjadi ya perpecahan ya, permusuhan gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya satu sisi untuk meluruskan orang-orang yang mempunyai pendapat-pendapat yang anggap menyimpang gitu ya, Bib ya. Seperti yang sekarang lagi populer ya. Itu seperti apa gitu, kita memberikan pencerahan ya, supaya satu sisi tidak terjadi konflik ya, kemudian kita bagaimana agar terjadi kebersamaan ya, sebagaimana yang kita rindukan tentunya kehidupan yang pernah dicontohkan Rasulullah juga para sahabat ya, begitu sangat mulia ya, begitu sangat sejahtera ya. Nah ini konsep-konsep apa yang harus kita kembalikan ya, ya memang yang paling utama kan kembali kepada kitab suci Al-Qur'an gitu ya. Tetapi tadi banyak justru itu kadang-kadang ya sebagian di antara orang-orang kita itu lebih senang kepada riwayat-riwayatnya gitu. Kadang-kadang Qur'annya itu ditinggal. Padahal justru kalau hidup dengan Qur'an dekat ya, hidup kita itu lebih nyaman, lebih tentram gitu. Nah, mungkin juga perlu dibahas mungkin ya. Dari sisi mana itu yang riwayat menyebabkan terjadi perbedaan pendapat, padahal kalau saya pahami gitu, Rasulullah itu kan aplikasi kitab suci Al-Qur'an gitu ya, Bib ya. Mungkin yang suka disinggung itu ada perbedaan sunatullah apa sunnah Rasul dengan hadisnya itu gitu, Bib. Mungkin ini perlu dipertegas supaya orang-orang kita terutama ya, khususnya para tokoh itu jangan membuat polemik-polemik terhadap masyarakat sehingga masyarakat jadi bingung gitu. Nah, mungkin ini sebagai prolog ya, khususnya berkaitan dengan ulumul Quran ya, yang harus terus dikembangkan agar betul-betul kita dalam memahami setiap permasalahan kehidupan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh ikhwan, akhwat yang berasal dari ayah ibu yang sama. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita ditemani oleh Ustaz Muhammad Krisna, Ustaz Otong Surasman kembali ke dalam kajian ulumul Quran. Nah, subtema kita masih di seputar stagnasi ulumul Quran, di mana kajian-kajian di seputar ulumul Quran tidak membantu kita untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Padahal Al-Quran, sebagaimana yang diterangkan Allah, merupakan hudan, nur, syifa, rahmah,
Juga Allah namakan kitabnya dengan nama Al-Mizan yang artinya neraca, dan juga sebagai Furqan. Stagnasi yang terjadi ini bukan disebabkan karena Al-Quran tidak jelas, tapi karena ulama-ulama Islam, kaum muslimin telah meninggalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantikannya dengan yang lain. Padahal Nabi ketika mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, membimbing mereka, seluruh bimbingan petunjuknya dengan menggunakan Al-Quran sebagai sarana, membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Sebagaimana awal surah Ibrahim, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini sebuah kitab, bukan sembarang kitab. Kalau kitab hasil karya manusia, terbatas dengan ilmu mereka dan juga tak luput dari kesalahan. Tapi kalau kitab ini kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, yang menurunkan adalah Allah Rabbul Alamin, agar engkau mengeluarkan manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang dengan seizin dari Tuhan mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama Ustaz Otong, karena kita tidak mendengarkan Allah, tidak mengikuti Rasul, tapi kita palingkan umat dari kitabnya, tidak juga merenungkan dan meresapi ayat-ayat Allah, akhirnya kita terjerumus dalam fitnah. Dalam tentangan dan perselisihan. Jumlah kita besar, tapi di hadapan kekuatan musuh yang kecil, kita terkapar. Akhirnya kita saksikan bagaimana posisi yang strategis justru diduduki oleh mereka. Kekuatan ekonomi pun dikendalikan oleh mereka. Siapa yang salah di sini? Yang salah kita umat Islam yang tidak mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin betul-betul membuktikan kepada para ikhwan akhwat pendengar bagaimana efek buruk akibat yang ditimbulkan dengan memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong dan tidak utuh. Padahal Allah perintahkan kita untuk memahami Al-Quran secara komprehensif. Kalau ada satu persoalan yang dibahas Al-Quran, untuk membuat kita memahami secara komprehensif, kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, satukan, kemudian kaitkan satu dengan lainnya, kita akan menemukan kesimpulan yang amat indah. Tapi kalau mengambil satu ayat yang cocok dengan kita dan pendapat kita, mengabaikan ayat-ayat yang lain yang berbicara dalam tema yang sama, akan mengakibatkan pemahaman kita, pemahaman yang timpang. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat, pertama-tama dari suratul Hijr. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah berfirman, sesungguhnya kami tidak menciptakan langit bumi dan apa yang terdapat di antara keduanya illa bilhaq, melainkan dengan tujuan yang hak, bukan dalam rangka bermain-main. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil, dan saat-saat berakhirnya kehidupan dunia ini akan datang. Disusul dengan kebangkitan, disusul dengan pertanggungjawaban. Maka kesalahan-kesalahan, cemohan-cemohan, gangguan yang mereka lakukan terhadapmu, kamu maafkan dan kau liwatkan begitu saja. Jangan kamu menghabiskan waktu kamu untuk meladeni mereka. Jadi dengan cara memberikan maaf yang baik, tanpa meladeni kebodohan mereka, ini akan membuat kamu tidak mengalami gangguan dalam perjalanan kamu. Orang-orang yang mau menerima kebenaran akan ikut bersamamu dalam kafilahmu, tapi mereka yang menolak, walaupun telah diberitahu, seandainya Allah kumpulkan seluruh ayat-ayatnya, orang tersebut tidak akan beriman, kecuali kalau Allah mengizinkan. Wa inna rabbaka huwal khallaqul alim, sesungguhnya Tuhanmu dialah satu-satunya Maha Pencipta yang Maha Tahu. Dia tahu keadaan hamba-hambanya dan manusia. Oleh karena itu,
aturan dan hukum mana kira-kira yang paling ideal untuk umat manusia? Yang datang dari mana? Dari Allah yang menciptakan, yang maha tahu tentang mereka. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan, menganugerahkan engkau 7 ayat yang berisikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Fatihah. Wal Qur'anal azim, dan Quran yang amat agung. Al-Fatihah bahagian dari Al-Quran, tapi seolah-olah dia terpisah. Ya. Jadi Allah sebutkan Al-Fatihah 2 kali, satu secara sendiri, ya. Yang kedua dalam kandungan Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Al-Fatihah. Maka tak heran pada setiap sholat kita diperintahkan membaca Al-Fatihah. Sungguh kami telah menganugerahkan engkau 7 ayat yang berulang-ulang, yang berisikan pujian kepada Allah, juga kepasrahan kepadanya, dan kami anugerahkan bagi engkau Quran yang amat agung dan mulia. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, dan jangan kamu biarkan matamu, ya, memandang berbagai macam kenikmatan yang kami anugerahkan bagi mereka-mereka yang lupa dan ingkar kepada Allah. Wala tahzan alaihim, jangan juga kamu berduka, bersedih atas mereka. Wakhfid janahaka lil mu'minin, rendahkan sayapmu wahai Rasulullah bagi orang yang beriman. Jangan menyombongkan diri, jangan bersikap angkuh. Ini Nabi dan Rasul. Jadi Allah mengajak nabinya untuk betul-betul apa? Untuk menyadari, meresapi akan hakikat kehidupan dunia ini dan tujuan hidup yang sebenarnya. Sebetulnya ini untuk umat Nabi kita Muhammad SAW, dan mengingatkan kita agar kita tidak terpesona oleh kehidupan dunia. Hendaknya kita fokus dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang merupakan cobaan yang akan menguji kita dan menentukan nasib kita di hari akhir nanti. Dalam kehidupan dunia yang beriman, yang taat pada Allah akan mendapatkan limpahan keberkahan. Dan di hari akhirat akan mendapatkan yang lebih mulia. Sedangkan yang ingkar, apa yang diterima adalah akibat dari ulah perbuatannya. Nah setelah itu, waqul inni anan nadhirul mubin. Katakan, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Beliau pemberi peringatan dan beliau juga mengingatkan, memperingatkan satu kelompok orang. Kama anzalna al-muqtasimin, sebagaimana peringatan yang kami turunkan pada al-muqtasimin. Siapa mereka? Alladzina ja'alul Qur'ana idhin, yaitu yang menjadikan Al-Quran idhin. Apa idhin? Idhin dalam bahasa Arab, asal kata diambil dari kata ubun. Ubun itu anggota badan. Jadi mereka bukan memahami Al-Quran dalam satu kesatuan, tapi memahami sepotong-sepotong terpisah-pisah. Ini merupakan keterangan dari Allah. Kemudian fawarabbika lanas'alannakum ajma'in. Lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, Allah bersumpah, kami akan bertanya kepada mereka kenapa mereka menjadikan Al-Quran, ya, dan menerima atau memahaminya sepotong-sepotong. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Tuhanmu, kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya. Amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka perbuat. Ini adalah ayat 90 dari surat Al-Hijr hingga ayat akhir. Tadi yang kita baca dari mulai ayat 85 surat Al-Hijr. Jadi perintahkan Nabi mengumumkan bahwa dia seorang pemberi peringatan, juga mengingatkan kepada mereka para muqtasimin. Iqtasama, yaqtasimin yang artinya apa? Membagi-bagi. Maksudnya mereka-mereka yang memilah, ya, yang memecah-mecah Al-Quran hingga melahirkan pemahaman-pemahaman yang tidak sempurna. Sebagaimana tubuh manusia, kalau tangan dipisahkan, kaki dipisahkan, ya, begitu pula organ-organnya bukan lagi manusia. Betul tidak? Manusia satu kesatuan. Begitu juga Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk cahaya, ya, akan menunjukkan betul-betul manfaatnya bagi kita bila kita fahami dalam satu kesatuan. Nah sekarang kita lihat surah Az-Zumar.
Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadits. Ini ayat 23 dari surat Az-Zumar. Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ini ayat 23 dari surat Az-Zumar. Allah menerangkan Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya tutur, sebaik-baiknya ucapan dan firman. Kitaban mutasyabiha, kitab yang isinya maknanya mutasyabiha. Artinya apa? Maknanya serupa, sama, tidak ada pertentangan dan perselisihan di dalamnya. Mathaniya yang dibaca secara berulang-ulang. Terdapat kisah Musa, kisah Fir'aun dalam beberapa surah berkaitan satu dengan lain. Allah yang telah menurunkan sebaik-baiknya firman, ya. Kitaban itu sebuah kitab mutasyabihat. Mutasyabih di sini beda dengan mutasyabih dalam surat Al-Imran. Mutasyabih di sini yang ayat-ayatnya, makna dan tuntunannya bersamaan, penuh keserasian dan keharmonian. Taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar kulit-kulit mereka yang takut kepada Tuhan mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit mereka dan hati mereka melunak untuk mengingat Allah dan kembali kepada Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Tapi siapa yang dibiarkan tersesat karena kesombongan, keingkarannya, maka tak ada seorang pun yang kuasa menolong dirinya. Ketika Imam Ali alaihi salatu wassalam membaca ayat ini, langsung beliau berkata, La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'dhin. Jangan kalian benturkan Quran satu sama lain. Li'annahu yufassiru ba'dahu ba'dahu. Karena masing-masing saling menafsirkan. Wa yantiqu ba'dahu bi ba'dhin. Ayat-ayatnya yang sebahagian mendukung sebahagian yang lain. Wa yashhadu ba'dahu ala ba'dhin. Dan sebahagiannya bersaksi atas sebahagian yang lain. Artinya, fahami Al-Quran jangan secara sepotong-sepotong, tapi secara keseluruhan. Kemudian simpulkan. Ya. Setelah kita membaca ayat-ayat yang berhubungan satu dengan lainnya, maka akan lahir kesimpulan yang sempurna. Ini dalam surat Az-Zumar ya, ayat 23, dimulai dari ayat 23. Nah sekarang kita ingin ambil contoh. Ambil contoh. Kita ingin ambil contoh dalam hal ini, bagaimana buruknya orang yang memahami Al-Quran secara sepotong-sepotong. Kalau kita membuka Suratul Anfal, ayat 67. Maka li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna arawad dunya. Wallahu yuridul akhir. Wallahu azizun hakim. Walaula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun adzim. Fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah hadis yang menjadi sebab nuzul dari ayat ini. Ini terdapat dalam ulumul Quran. Bahwa selesai peperangan Badar, Rasulullah, Abu Bakar sama Umar bermusyawarah. Bertanya pada Abu Bakar, gimana pendapat kamu? Abu Bakar, bebaskan mereka dengan tebusan ya Rasulullah. Tebusan yang bermanfaat untuk kita. Dan paling tidak menjadi pelajaran yang menimbulkan efek jerah buat mereka. Kalau Sayyidina Umar mengatakan, bunuh mereka semuanya. Bunuh mereka semua. Akhirnya, Allah turunkan ayat ini, katanya menegur Rasulullah dan Abu Bakar, membenarkan tindakan Umar. Lalu ditafsirkan di sini, maka nabi nabiyyin an yakuna lahu asra, tidak sepantasnya seorang nabi memiliki tawanan hatta yuthkhina fil ard, hingga mengalahkan musuh secara total.
diartikan di sini makana tidak pantas. Padahal sebetulnya artinya bukan tidak pantas. Mustahil bagi seorang nabi. Mustahil bagi seorang contohnya makana li nabiyyin an yaghul. Kalau diartikan tidak pantas seorang nabi berkhianat, berarti dia melakukan. Iya. Tapi kalau makana li nabiyyin an yaghul, mustahil seorang nabi akan melakukan perbuatan khianat. Ini pilihan Allah yang tidak mungkin salah. Begitu pula dalam ayat ini, maka li nabiyyin an yakuna lahu asra, mustahil seorang nabi akan berpikir untuk menawan musuh, ya, hatta yuthqina fil ard, kecuali kalau musuh telah dikalahkan. Kalau orang perang berhadap-hadapan, yang satu ini berpikir untuk menawan musuh, kira-kira beresiko enggak? Beresiko. Artinya bisa saja nanti tawan ini, ya, baik setelah dikuasai atau sebelum dikuasai, bisa berbalik melakukan tindakan apa? Balasan terhadapnya. Tapi kalau berperang, kemudian dia fokus menggunakan senjatanya untuk mengenai daerah-daerah yang mematikan, musuh tidak akan berdaya. Jadi di sini, maka nabi nabiyyin an yakuna lahu asra, seorang nabi mustahil untuk memiliki seorang tawan hatta yuthqina fil ard, kecuali kalau sudah mengalahkan musuh. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan harta benda dunia, sedangkan Allah menginginkan akhirat bagi kalian. Wallahu azizun hakim. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Walaula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kalau bukan karena ketetapan Allah yang terdahulu, niscaya kalian dengan apa yang kalian terima dari tebusan akan terkena azab yang maha besar. Nah, di sini kita lihat Ustaz Oton, dalam riwayat tadi, Abu Bakar menganjurkan supaya terima tebusan. Sayyidina Umar menganjurkan supaya apa? Dibunuh. Tahu-tahu ternyata turun ayat ini seolah-olah mendukung Sayyidina Umar. Sampai ketika Sayyidina Umar masuk menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar, mereka sedang menangis. Ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang terjadi ya Rasulullah? Dijawab, telah turun ayat memberitahukan kami, ya, dan mengancam kami dengan azab Allah karena kami menerima tebusan. Kalau saat itu azab Allah yang selamat adalah kamu, wahai Umar. Ini riwayat. Ini riwayat. Tapi dijadikan sebagai rujukan. Padahal, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya ayat ini, ya, bukan menegur Nabi. Karena dia mengatakan tidak mungkin seorang Nabi akan berpikir untuk menawan musuhnya sampai dia mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi sebahagian sahabat ini yang masih lemah imannya atau karena kemiskinan, dia berpikir untuk menawan musuh pada saat perang, bisa-bisa musuh akan menyerang dirinya. Karena pada saat orang ingin menawan, dia tidak mungkin menggunakan senjata pada daerah yang mematikan. Betul tidak? Tapi kalau dia ingin membunuh, dia berusaha untuk mencari daerah yang paling mematikan. Jadi ayat ini tidak mungkin seorang Nabi akan berpikir untuk menawan kecuali kalau sudah mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Tapi ternyata, ya, disebabkan riwayat tadi, ya, juga karena tidak memahami ayat Al-Quran satu dengan lainnya, akhirnya melahirkan kesimpulan yang betul-betul janggal. Artinya Nabi berpikir untuk apa? Untuk mengumpulkan dunia. Maka Nabi bersama para sahabat, menurut mereka, ya, berusaha untuk menawan musuh agar bisa menerima tebusan. Ini tidak benar sama sekali. Tidak benar. Kemudian ucapan yang mengatakan bahwasannya, ya, Islam membolehkan perbudakan. Tawanan-tawanan musuh dijadikan sebagai budak. Kalau kita baca ulumul Quran, ya, kita baca apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Muhammad ayat 4, Allah berfirman, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, kalau kalian menjumpai orang kafir di medan perang, فَضَرْبَ الرِّقَابِ, hendaklah kalian menggunakan senjata kalian untuk mematahkan kehidupan mereka dengan memotong leher mereka. Jangan kalian berpikir untuk menawan, tapi kalahkan musuh. Setelah musuh menyerah, hatta idza afkhantumuhum, hingga kalau kalian sudah mengalahkan musuh, melemahkan mereka, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan, kalian diberikan pilihan oleh Allah, membebaskan cuma-cuma atau menerima tebusan.
atau tukar menukar tawanan. Jadi kita lihat Quran, surat Muhammad itu surah yang dianggap apa? Turunnya kurang lebih di pertengahan atau masa-masa akhir kehidupan Rasul di Madinah. Dan kita saksikan bagaimana sahabat Rasul yang berlomba-lomba untuk apa? Membebaskan perbudakan. Jadi yang memulai perbudakan bukan Rasul, bukan Islam, malah Islam datang justru untuk membebaskan mereka. Dan dalam Al-Quran kita tahu ada satu ayat ya, yang memerintahkan para tuan pemilik budak, kalau budak-budak mereka ingin bekerja, kemudian membayar tebusan dari hasil pekerjaan mereka, Allah perintahkan untuk mengizinkan mereka. Walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Dan mereka yang ingin mengadakan kesepakatan bersama kalian, membayar tebusan mereka dengan cara mencicil ya, dari uang yang mereka dapatkan dari hasil kerja mereka, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ikuti kemauan mereka melakukan kesepakatan tersebut kalau kalian tahu bahwa ini membawa kebaikan buat mereka. Kemudian wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, berikan mereka dari harta apa? Allah berikan pada kalian. Dari zakat ya. Dari zakat yang ada pada harta mereka bisa digunakan untuk membebaskan budak. Jadi kalau orang menuduh Islam yang mengizinkan perbudakan, tidak benar. Islam justru mengarah ke arah pembebasan manusia. Bahkan memberikan bantuan untuk mereka agar mereka bisa membebaskan diri mereka. Dan peperangan-peperangan yang dipimpin Rasulullah SAW, kita tidak mendengar bahwa Nabi memperbudak orang-orang yang merdeka. Maka atas dasar ini kita lihat, kesalahan ini terjadi karena kita tidak fokus kepada Al-Quran, tidak mengaitkan ayat dengan ayatnya satu sama lain hingga melahirkan kesimpulan yang betul-betul sempurna, tapi kita ikut riwayat-riwayat yang bisa saja merupakan riwayat susupan Israiliyat yang dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran untuk mengacaukan pemahaman kita mengenai kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat dalam surat Muhammad ya, ayat 4, kemudian kita bandingkan dengan ayat 67 dari surah Al-Anfal, kita temukan ternyata ayat ini bukan bertentangan, justru saling menjelaskan satu dengan lainnya. Yang dilarang oleh Allah apa? Yang dilarang oleh Allah, seseorang berpikir untuk menawan musuh sebelum mengalahkan mereka. Oleh karena itu Allah bilang, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ, kalau kalian menjumpai orang kafir di medan perang, penggal kepala mereka. Hatta idza athkhantumuhum, hingga begitu kalian telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, ikat tawanan dengan kuat-kuat, fa imma mannan ba'du wa imma fidaan. Setelah itu pemimpin diizinkan untuk memilih dengan kebijaksanaannya apakah melepaskan budak cuma-cuma atau meminta tebusan atau tukar menukar tawanan. Itu yang terdapat dalam Al-Quran. Begitu juga yang terdapat pada ayat Al-Anfal, dengan jelas Allah mengatakan maka nabiyyin an yakuna lahu hatta yufkhina fil ard. Mustahil seorang nabi akan menawan sebelum dia mengalahkan musuh. Nah, kejadian sahabat sebahagian dari mereka karena menginginkan tebusan, mereka menawan atau berusaha menawan musuh sebelum mengalahkan mereka. Ini yang diingatkan bahwa ini akan merugikan kalian, akan melemahkan kalian, akan membuat musuh secara tiba-tiba akan melakukan penyerangan terhadap kalian dan merugikan kalian dalam peperangan. Ini sebagai contoh. Oleh karena itu, manhaj yang terbaik, metode yang terbaik dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan lainnya. Karena saling menerangkan, saling menjelaskan. Lalu orang bertanya, bagaimana Ustaz kalau seandainya kita menafsirkan Al-Quran dengan riwayat? Kita tahu bahwa Al-Quran itu sifatnya pasti dari Allah. Riwayat merupakan hal yang sifatnya dhani. Kalau kita menafsirkan ayat dengan apa? Riwayat dhaniyah, akhirnya hasil dari pemahaman tafsir tersebut juga bersifat dhani, bersifat dugaan. Oleh karena itu, tafsirkan ayat Al-Quran satu sama lain, kemudian kalau ada riwayat yang sejalan dengan Al-Quran, kita ambil. Tapi fokus perhatian kita adalah mengaitkan ayat dengan ayat, kemudian menyimpulkan dari keseluruhan, kesimpulan dan pemahaman yang betul-betul sesuai dengan alur Al-Quran. Begitu juga kita mengambil ayat, mengambil hadis-hadis Rasul, ya, bukan berada pada kedudukan terdepan, tapi dia mengikuti Al-Quran kemana Al-Quran pergi.
Tapi yang terjadi saat ini justru mereka menjadikan riwayat di depan, Quran di belakang. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman seperti yang kita jumpai pada sebahagian orang, karena saya bisa katakan bahwa buku Ulumul Quran yang dipelajari pada saat ini di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi adalah pemahaman-pemahaman atau kumpulan para ulama yang ditulis berulang-ulang dari kalangan sekarang maupun kalangan tidak pernah ada kemajuan sama sekali, tidak berusaha untuk menggali Al-Quran secara langsung. Saya dapat katakan kajian tersebut berada di luar Al-Quran, bukan dalam Al-Quran. Jadi sama aja dengan orang banyak membeli peralatan pertanian tapi nggak pernah bertani. Oleh karena itu mari bersama-sama pelajari Al-Quran. Para kiainya, para ulamanya, kemudian harus punya kelapangan dada. Seandainya keterangan-keterangan Al-Quran berbeda dengan pendapatnya, kelompoknya, golongannya, madhabnya, dia harus siap untuk melakukan perubahan. Tapi kalau dia masih tetap memaksakan untuk mengikuti pendapatnya dan menyesuaikan Quran dengan pendapatnya, maka ini sebuah kesalahan yang fatal. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kajian kita pagi hari ini kita ingin menjelaskan bahwa stagnasi kajian ulumul Quran disebabkan karena kajian tersebut tidak langsung berhubungan dengan Al-Quran, tapi selama ini berada di luar Al-Quran, bahkan berupaya untuk menggiring Al-Quran keluar dari apa? Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan wahyukan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, akhirnya mengakibatkan lahirnya pemahaman yang berbeda-beda, melahirkan juga kelompok-kelompok yang bermacam-macam, satu sama lain saling bertikai, akhirnya kita menjadi tertawahan musuh-musuh Islam. Dan juga banyak kiai ulama kita yang mengalami kesalahpahaman dalam hal ini. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan kembalinya kita semua bersama-sama ke dalam Al-Quran, kita dapat betul-betul meluruskan pemahaman-pemahaman kita yang salah. Kesimpulannya, Quran tidak pernah sama sekali mengizinkan kita untuk memperbudak manusia atau memperbudak orang-orang merdeka. Adapun budak yang ada pada masa Rasul, itu budak-budak yang telah ada sebelumnya. Nabi bukan berarti merestui, tapi Nabi dengan cara yang bijaksana membebaskan perbudakan dengan cara yang betul-betul tidak menimbulkan kerugian bagi mereka orang-orang yang memiliki budak. Tapi sebagai hukuman sanksi atas kesalahan yang mereka lakukan, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husin, Ustaz Totong. Ingin tadi uraian mengenai stagnasi Al-Quran, terutama mengenai bahwa banyak kajian-kajian yang diambil dari di luar ayat-ayat Al-Quran. Baik, kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krishna Neza dan Anis Muhalim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.